dan yang kedua kita pelajaran fikih. Kita pelajaran fikih kita dipelajari halaman 4 dari 4 sampai 7, cukup itu saja itu ya. Itu kita pelajarannya melaksanakan sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib ya? Yang pertama ya, sebelumnya ya, kan rukun Islam ada 5, salah satunya sholat. Sholat itu wajib dilakukan. Lalu di sini sholat ada 5 waktu ya. Sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu yang 5 waktu. Ya, itu yang wajib. Lalu di sini pelajarannya di sini sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah ya, itu sunnah ya. Namanya sunnah berarti bukan wajib. Yang wajib 5 tadi. Kalau ini sholat sunnah ya, sholat sunnah rawatib. Di situ dilihat halaman 4 ya. Kita pernah lihat orang sebelum jamaah kan ada sholat dulu 2 rakaat ya. Terus ya seperti itulah ya orang melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah 5 waktu itu. Jadi sebelum atau sesudah sholat wajib yang 5 waktu itu dilakukan, itu namanya sholat sunnah rawatib ya. Bisa dilihat halaman 5 pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Dari mengiringi atau mengikuti ya, jadi sebelum atau sesudahnya nah, itu. Terus sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Maksudnya apa? Yang muakkad itu sangat dianjurkan ya. Jadi lebih baik dikerjakan, dan ghairu muakkad ya biasa saja ya. Meskipun biasa ya, kita lakukan agar mendapat pahala ya. Yang muakkad itu sangat dianjurkan, yang ghairu muakkad itu anjurannya biasa saja. Itu macam-macamnya sholat sunnah rawatib. Lalu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Yang sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Misalnya sebelum sholat isya kita sholat sunnah rawatib dulu, berarti itu sholat sunnah rawatib qobliyah ya. Lalu bisa setelah isya kita sholat lagi, itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah ya. Seperti dijelaskan di buku ya. Kalau yang sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tujuannya apa ya? Seperti kita lihat di buku, tujuan sholat sunnah rawatib menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu ya. Jadi untuk menambah kekurangan yang terdapat atau menyempurnakan yang terdapat pada sholat fardu ya. Kita kan biasanya sholat itu terkadang ya berpikir yang tidak ya, kadang ya kita gerakannya kurang sempurna. Jadi kita sempurnakan itu semuanya, ditambah dengan sholat sunnah rawatib agar pahala kita lebih afdol, lebih baik. Terus tata cara sholat sunnah rawatib ya. Sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, yang pertama niat, pasti itu. Yang pertama itu jelas, kita harus terlebih dahulu melaksanakan niat semuanya ya. Niat sholat sunnah rawatib itu disesuaikan dengan sholat yang dikerjakan ya. Jadi sesuai dengan misalnya mau isya, mau subuh ya, sesuai nanti ada kata-kata subuh atau isyanya ya. Berikut ini sudah ada ditulis di sini sholat, niat sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu ya. Sholat sunnah rawatib itu tadi yang mengikuti. Yang pertama niat sholat sunnah sebelum subuh.
ya, sebelum subuh. Ini berarti ini apa? Sholat sunnah sebelum subuh berarti apa? Qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata subhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ya, qobliyatan, ya, itu intinya di situ, karena sebelum. Jadi saya ulangi lagi, usolli sunnata subhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ya. Artinya saya niat sholat sunnah ruku rokata ini itu 2 rakaat, ya. Usolli itu saya niat sunatan, sunat tasbih, sholat sunnah subuh 2 rakaat qobliyatan, ya, sebelumnya itu mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lalu kedua, niat sholat sunnah sebelum zuhur. Usolli sunnatal zuhri raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, setelah itu niat sholat sunnah setelah zuhur. Nah, ini setelah. Kalau setelah berarti ba'diyah. Tapi kalau sebelum qobliyah. Kalau setelah ba'diyah. Kalau setelah zuhur, usolli sunnatal zuhri raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ya. Itu jelas di situ ba'diyatan. Kalau tadi yang sebelum qobliyatan. Jadi mengikuti, ya, harus ada zuhurnya. Karena ini mengikuti zuhur, jadi usolli sunnatal zuhri. Kalau fardu kan usolli fardhu zuhri, ya. Ini sholat sunnah berarti usolli sunnatal zuhri. Rokata ini ba'diyatan karena sebelum sesudah. Kalau sesudah itu ba'diyah, kalau sebelum itu qobliyah. Lalu halaman 6, niat sholat sunnah sebelum asar. Kalau sebelum apa tadi? Qobliyah, ya. Usolli sunnatal asri raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ya. Usolli sunnatal asri, ingat, ya, itu usolli sunnatal, bukan usolli fardhol asri. Lah itu kalau fardhol itu yang sholat fardu, ya. Sekali lagi itu biar ingat, ya. Lalu kedua, sholat sunnah sebelum maghrib. Sebelum qobliyah. Jadi usolli sunnatal maghribi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lalu sholat sunnah setelah maghrib, masih ingat, ya? Kalau setelah itu ba'diyah, usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian yang isya ada yang sebelum, ada yang sesudah. Isya yang sebelum, usolli sunnatal isya'i raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Terus yang sesudah, usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi apa yang membedakan? Ya, yang membedakan yang kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah itu ba'diyah, itu saja, ya. Terus yang halaman 7 kita berlatih itu saja, ya. Kita tuliskan niat sholat sunnah sebelum maghrib dan sesudah maghrib, ya. Ditulis bahasa Arabnya saja di situ, halaman 7. Lalu hafalkan, ya, salah satu niat sholat sunnah rawatib, salah satu itu, ya. Setelah ini dihafalkan salah satu saja, enggak semua, ya. Salah satu, misalnya isya, usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan, ya, itu niat sholat sunnah sesudah isya, ya. Dihafalkan satu saja, ya. Satu saja dikirim nanti, ya. Satu saja, jangan semuanya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, ya. Satu saja, ya. Satu saja, ya, yang lengkap tapi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, misalnya seperti itu. Tuh contohnya, ya. Yang atasnya tadi jangan lupa, ya, dikerjakan, ditulis sholat sunnah sebelum maghrib dan sesudah maghrib, niatnya, ya, ditulis bahasa Arabnya. Tuh yang halaman 7.
Terus yang bawahnya itu tadi hafalan, ya, hafalan salah satu saja ya. Misalnya ya kembali lagi misalnya subuh ya satu saja ya, apa itu nanti surat sunnah ya, bisa dimengerti ya saja ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.